Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku nyapanya nggak guys, tapi Bunda. Karena spesial kali ini aku mau membahas tentang rinitis selama masa kehamilan berdasarkan pengalaman ya. Kenapa aku bikin konten ini? Karena kemarin ketika awal masa kehamilan aku ngerasain rinitisku kambuh dan jauh lebih parah dari kondisi sebelum hamil. Nah, ketika aku nyari di YouTube, aku nggak nemu rinitis pada ibu hamil. Bagaimana langkah awal yang harus dilakukan, atau kemarin sempat agak bingung sih harus gimana, harus ke THT kah, harus ke SPOG kah. Nah, aku akan sharing ke kalian, ke para bunda nih, calon bunda, atau ke teman-teman juga, bagaimana penanganan rinitis di awal. Tapi ini bukan untuk dicontoh ya, cuma maksudnya aku sharing aja apa yang udah aku lakuin kemarin. Mungkin belum banyak nih yang tahu apa itu rinitis. Jadi mungkin ya, kemungkinan besar selama ini kita taunya, oh saya alergi debu, oh saya alergi dingin, oh saya alergi bulu kucing atau bulu anjing. Nah, ternyata setelah aku baca-baca di Google tanda-tanda rinitis, yang dulunya aku cuma tahu oh, aku alergi debu, aku alergi dingin. Jadi rinitis alergi adalah peradangan yang terjadi pada bagian dalam hidung yang disebabkan oleh alergen seperti serbuk sari, kemudian debu, jamur, atau serpihan kulit atau bulu-bulu pada hewan tertentu. Dan bisa juga karena tadi hawa dingin itu menjadi pencetus terjadinya rinitis pada kita. Gejalanya apa aja sih? Yang pertama ada pastinya ya hidung tersumbat, kemudian kita akan mengalami bersin-bersin yang sering bahkan bisa sampai 10 kali dalam satu waktu yang berdekatan tanpa henti, kemudian hidung meler atau drainase postnasal, kemudian hidung menjadi gatal, dan yang paling parahnya itu bisa mengakibatkan mata kita juga ikutan gatal. Ini awalnya yang aku nggak ngeh banget, padahal aku cuma pilek kok sampai mataku tuh gatal. Pas aku cari di Google, apa iya ngaruh alergi sampai ke mata gitu, ternyata iya. Mataku sampai segitu gatalnya, kemudian berair. Nah, rinitis ini aku baru menyadari setelah aku pulang. Tadinya kan aku sempat tinggal di suatu pulau di Sulawesi yang kondisinya tuh di sana memang panas. Jadi ketika aku pulang, aku keluar, aku baru nyampe sebelum Makassar, daerah Bantaeng gitu. Aku nginep di rumah temen. Itu kan hujan, dingin. Nah, di situ mampet. Awalnya cuma flu biasa. Terus setelah sekarang sudah stay di Jawa lagi, dan posisinya waktu itu belum nikah, bulan puasa kemarin, jadi sekitar bulan April, kayaknya bulan April 2021, aku flu lagi. Aku pikir karena kucing gitu. Akhirnya aku konsultasi ke dokter THT kan, curhat, oh kemungkinan ini bulu kucing. Tapi selama ini aku sudah tinggal dengan kucing, bahkan tidur bareng kucing. Gak mungkin kalau ini pencetusnya gara-gara bulu kucing. Dan kondisinya rontoknya bulu kucingku itu tidak parah. Terus setelah diingat lagi, ternyata aku baru beli kasur busa gitu. Itu juga karena dokternya yang nanya, ada punya kasur baru kah, atau ada sesuatu yang baru. Iya dok, baru beli kasur. Kan secara logika kasur itu tuh bersih ya guys, gak mungkin dong berdebu. Tapi dokter bilang nggak menjamin, kita baru beli kasurnya nggak berdebu. Akhirnya aku beli vacuum cleaner
Dan ketika aku pakein vacuum cleaner, tapi yang khusus yang kecil itu ya, bukan vacuum cleaner yang lantai, bener debunya itu banyak banget. Akhirnya aku dapet obat. Sebelumnya aku sering banget konsumsi Rinos, mungkin buat kalian gak asing Rinos ini obat alergi lah katanya, antihistamin. Terus sebelum ke dokter ini aku udah minum Rinos nih, tapi nggak mempan, bener-bener nggak mempan guys. Dan kondisinya memang memasuki masa penghujan, lagi sering hujan gitu, otomatis kan muncullah rinitisku. Nah akhirnya dapat resep dokter obat yang baru, tapi obat ini harus ditebus dengan resep. Kalau Rinos kita bisa dapetin di apotik ya secara bebas, dan harganya memang agak mahal, di atas 7.000 lah satu pilnya, satu kapsulnya. Nah akhirnya dapat resep dari dokter obat yang merek lain tapi sama sebenarnya. Setelah konsumsi sehari 2 kali, kan harusnya obat tersebut kan normalnya sehari 1 kali, tapi karena kondisinya sudah parah, peradangan di hidungku juga udah parah, sampai tenggorokanku juga sering kering karena aku saking nggak bisa napasnya buat napas jadi napas pakai mulut, akhirnya tenggorokan aku kering. Nah ya udah aku minum sehari 2 kali dan diberikan obat kumur, betadin ya, obat kumur. Aku konsumsi dan aku kumur-kumur 3 hari sembuh nih pakai obat yang baru ini, bukan yang Rinos. Terus sudah 2 bulan kemudian dari rinitisku kambuh ini, aku menikah. Nah setelah menikah, beberapa hari setelah menikah, rinitisku kambuh lagi dan aku ngerasain lebih parah gitu. 2 minggu akhirnya kan minum obat lagi, beli obat yang sama karena waktu itu sempat berobat lagi, sempat 2 kali lah ke THT. Pertama ke THT dulu nih, tapi dapat resepnya obat yang sama, tapi obatnya nggak ada di rumah sakit itu. Akhirnya aku beli di apotikan dengan resep. Ini obatnya pakai resep ya, kalau nggak pakai resep nggak bisa. Terus aku minum, tapi nggak berefek sama sekali, tetap mampet. Bahkan aku ngerasain tambah parah. Bahkan ketika pulang kerja di jalan itu kan panas ya, kena matahari, itu tetap nggak bisa nafas, tetap nafas pakai mulut, sampai aku ngerasa bener-bener wah hopeless banget, udah nggak bisa nafas. Sampai bener-bener selama hampir 3 minggu aku tuh lupa gimana caranya nafas pakai hidung, saking parahnya. Akhirnya aku mutusin buat konsultasi ke dokter kandungan, karena setelah 1 bulan menikah aku dinyatakan positif hamil. Akhirnya aku coba konsul ke dokter spesialis kandungan. Nah dari dokter spesialis kandungan aku ceritalah, aku udah dapat obat ini, aku ngerasain gejalanya kayak gini, seperti ini, pengalaman sebelumnya begini gitu ke dokter spesialis kandungannya. Akhirnya dikasihlah resep, tetap sama disarankan untuk beli obat kumur. Kemudian dapat 1 obat namanya Rino juga, tapi harganya lebih murah. Ini kayaknya bukan obat alergi, aku lupa. Ini pokoknya obatnya bukan yang kemarin aku konsumsi, beda lagi. Ya udah, akhirnya aku beli. Aku konsultasinya ini via online ya. Waktu itu coba pakai Halodoc, nanya ke dokternya, dikasih resep, tapi aku nyoba beli sendiri di apotek. Sama disarankan untuk nasowash, jadi ngebersihin hidung pakai cairan NaCl. Nah itu bisa kalian lakuin sendiri nih. Jadi kalian bisa beli larutan NaCl di apotek, larutan yang buat infus tuh, sama kalau mau murah sih bisa pakai fluid atau suntikan yang 10 mili. Kemudian
kalau mau ada alatnya sendiri sih untuk membersihkan hidung dengan cairan. Itu ada alatnya di apotek juga, cuma lumayan mahal. Kalau mau ekonomis, kalian bisa pakai suntikan atau spuit yang 10 mili. Spet apa spuit ya namanya, yaitu itu bisa buat ngebersihin hidung sementara waktu. Dan memang aku coba pakai itu tuh mau tidur mendingan, nggak mampet-mampet banget. Itu mendingan, kayak masih bisa nafas. Tadinya tuh sama sekali nggak bisa nafas. Terus sama aku minum obat, dan alhamdulillahnya itu 2-3 hari aku bisa bener-bener ngerasain yang namanya nafas. Jadi kesimpulannya, kalau kalian sedang hamil dan merasakan gejala-gejala rinitis tadi tapi belum pernah ke dokter THT, saran aku kalian ke dokter THT dan bilang kalau kalian itu sedang hamil. Nah, waktu itu aku ke dokter THT-nya yang kedua setelah menikah itu posisinya belum tahu kalau aku hamil. Jadi aku cuma konsultasi dan aku dapat obat yang sama gitu. Jadi setelah itu aku pikir coba deh aku konsultasi ke dokter kandungan. Ternyata dapat resep yang baru. Aku disuruh ngelakuin tadi cuci hidung atau nasowash gitu. Jadi tetap kalian bisa melakukan nasowash. Kalau nasowash kan di YouTube pun kalian bisa cari, itu nggak masalah. Kayaknya nggak perlu resep juga, bisa dilakukan dengan hati-hati. Tapi kemudian tetap saran aku konsultasi ke dokter kandungan atau ke dokter spesialis THT. Ya, itu aja sih yang bisa aku bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada cerita yang agak belibet di sini. Aku tidak menganjurkan kalian untuk self diagnose ya. Jadi tetap harus ke dokter, tetap harus konsultasi dan menceritakan secara detail apa yang kalian alami. Itu aja. Kalau ada yang kalian mau tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.